serta hadirin sekalian. Bapak Ibu, saat ini telah tersedia QR Code untuk akses warta online di stiker di bangku depan Bapak Ibu. Bersama ini pula disampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama mengenai pernikahan gerejawi. Setelah diwartakan 3 kali berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Fendi Sugiri, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Anastasia Widya Solikin, anggota Gereja Katolik Santa Thomas Rasul, pada Sabtu 27 September 2025 pukul 10 dilayankan oleh Gereja Katolik Santa Thomas Rasul Paroki Bojong Indah. Mari kita doakan bersama. Yang kedua mengenai donor darah akan diselenggarakan pada Minggu 21 September 2025 pukul 8 sampai 11 di kantor RW 12. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang ketiga mengenai pelayanan baptis Kudus Anak. Sakramen baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 November 2025. Percakapan orang tua baptis dengan pendeta akan dilaksanakan pada Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 19 di GKI Gading Indah. Untuk pendaftaran baptis anak ditutup paling lambat tanggal 2 Oktober 2025. Info lebih lanjut dapat dibaca pada warta jemaat online. Yang keempat mengenai konser bersama Yang Muger. Yang Muger bersama GKI Gading Indah mengundang Anda dalam konser penggalangan dana hari Sabtu 1 November jam 5 sore di TKK 6 Penabur. Mari ambil bagian dalam pelayanan ini melalui kontribusi penonton. Dukungan Anda adalah bagian dari misi pelayanan musik Yang Muger. Informasi lengkap termasuk pemesanan kursi dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kelima mengenai perjamuan kudus. Akan dilayangkan di 3 kali kebaktian dan kebaktian pemuda pada hari Minggu 5 Oktober 2025. Akan dilayangkan perjamuan kudus rumahan bagi anggota jemaat yang telah mengaku percaya, sidi, atau menerima sakramen baptis dewasa, tetapi karena kondisi kesehatan atau usia, berhalangan menetap untuk mengikuti perjamuan kudus, baik secara onsite maupun secara online. Bagi anggota jemaat yang membutuhkan, dapat menghubungi TUGKI Gading Indah paling lambat tanggal 5 Oktober 2025 pukul 12. Yang keenam mengenai kebaktian intergenerasional. Pada hari Minggu 28 Oktober, KU2 GKI Gading Indah pukul 9 akan menjadi kebaktian intergenerasional dalam rangka penutupan bulan keluarga. Kita semua mulai dari anak-anak, sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, hingga lansia akan beribadah bersama-sama. Umat diundang untuk beribadah bersama-sama sebagai keluarga, orang tua anak, saudara-saudari, oma opa. Apabila memungkinkan, keluarga dapat juga mengenakan pakaian yang seragam. Misalkan kaos dengan warna yang sama atau dengan gambar yang sama. Mari kita hadir sebagai keluarga-keluarga dalam keluarga besar kita, GKI Gading Indah. Yang ketujuh, mengenai bulan keluarga. Dalam serangkaian acara bulan keluarga, bersyukur kepada Tuhan atas berkat penyertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang sudah dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat. Berikut ini kita saksikan video berbagi sukacita, having fun
bersama anak-anak Down Syndrome di Rumah Singgah Kasih Ampera dan video talk show Rahasia Keluarga Bijak Mengelola Keuangan. Terima kasih. Demikian pokok kebaikan akan dipimpin oleh Pendeta Ana Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapat
suaranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ibadah kita berlangsung dalam sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang senantiasa memelihara seluruh ciptaannya dengan kasih setianya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebaktian kita di pagi hari ini adalah memperalat kebaikan. Kapan kira-kira kita melakukannya? Memperalat kebaikan. Yang pasti adalah saat kita memiliki keinginan. Dan kadang-kadang atau bahkan sering keinginan itu adalah keinginan-keinginan yang membuat kita memperalat orang lain, memperalat orang tua, memperalat anak, memperalat orang-orang di sekitar kita, memperalat sistem, bahkan Tuhan. Dan karena itu hari ini kita mau belajar untuk tidak melakukannya. Dimulai dari siapa? Dari mana? Tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Mulai dari keluarga aku,
jadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 berkata demikian. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang benar, melainkan apa yang kudus. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam segala kerendahan hati kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan, karena kami semua kurang mendengar tuntunan-Mu dan sering bersandar pada diri sendiri dan kecemaran-kecemaran dalam kehidupan kami. Mari lakukan pengakuan dosa secara pribadi. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang pada hari ini ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami bersyukur atas segala penyertaan, perlindungan, juga pertolongan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami semua selama 1 pekan ini. Bapa, kami sadar bahwa kami seringkali melakukan banyak perbuatan dosa. Kami seringkali menutupi segala dosa-dosa kami. Tidak ada dosa yang luput dari hadapan-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu juga mengasihi sesama kami, dan ajar kami supaya kami hidup setia, percaya dan beriman kepada-Mu Tuhan. Kembali ya Tuhan, perbarui hidup kami agar kami semua dapat hidup layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
dosaku, supaya kelak di surga ku pandang wajah-Mu, dan aku jadi sama laksana dirimu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 12 berkata demikian. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai
persembahan pujian dari Kolintang Serafim. Mari kita menyatukan hati kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang kami muliakan di dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh kuasa dan kebesaran. Engkau rela mengorbankan anak-Mu supaya kami ditebus dan Engkau layakan dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Seringkali Tuhan kami menyanyikan, menaikkan pujian bahwa hidup kami adalah hidup untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Namun juga di dalam kehidupan yang kami jalani ini, kami sering memperalat kebaikan Tuhan untuk kepentingan kami pribadi. Ketika kami hanya mementingkan keinginan kami sendiri untuk keegoisan kami, maka kami dapat menggunakan nama-Mu,
bahkan memperalat orang lain supaya apa yang kami kehendaki dapat tercapai. Dan itu menjauhkan kami daripada kasih-Mu. Dan karena itu ya Allah, ketika kami datang di pagi hari ini, kami datang dengan kesadaran dan kerendahan hati, membawa seluruh keberadaan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menegur, yang mengingatkan, yang mengembalikan kami kembali terarah kepadamu. Biarlah ya Allah kuasa Roh Kudus yang menolong kami, menguasai hati pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Namun terlebih, firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami, berakar dan menguat, sehingga juga menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan hari lepas hari. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7. Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kamu yang berpikir, kapankah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum? Kapankah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan memperkecil ukuran eva, memperbesar berat sikal, berbuat curang dengan neraca palsu? Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, serta menjual gandum yang rusak. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya,
Bacaan kedua, bacaan diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Kesaksian itu diberikan pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang katakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 13. Lukas 16 ayat 1 berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan.' Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Allah, tetapi juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya.
Ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, saya mau menceritakan bukan orang ya, tapi Papi, anak anjing yang tinggal bersama dengan saya setahun ini. Anak anjing itu saya dapatkan sebagai hadiah dari anggota jemaat. Namun kalau ditanya jenisnya apa, gak tahu. Kenapa? Sebab anak anjing ini hasil pergaulan bebas. Jadi tiba-tiba anjing dari anggota jemaat ini hamil. Tidak diketahui. Pertama-tama dikira bahwa anak anjing ini, bahwa anjing yang dimilikinya kena tumor karena perutnya makin membesar. Sehingga ketika dibawa, saya mendengar ceritanya, ketika dibawa ke dokter hewan, lalu dokternya mengatakan, "Ibu selamat ya, anjingnya hamil." "Hah? Hamil?" gitu ya. "Anaknya ada 6." "Hah? 6?" gitu ya. Itu rasanya seperti berada di rumah sakit dengan mengetahui bahwa anak yang selama ini dirawat, dijaga, tahu-tahu mengalami pergaulan bebas. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu ayahnya itu jenisnya apa. Hanya bisa mengira-ngira karena anjing tersebut selalu ada di dalam pagar rumah gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Sudah 1 tahun saya tinggal bersama anak anjing ini, udah bukan anak anjing, udah remaja. Setiap kali saya makan, apapun di meja makan, anjing ini ibu bapak saya ajarin untuk tidak menggonggong. Hospitality, gak boleh menggonggong orang yang masuk yang tidak dikenal. Paling hanya berkenalan, lalu setelah itu 5 menit, 10 menit dia akan diam saja. Boleh dicoba kalau ibu bapak bertamu ke rumah saya. Lalu setiap kali saya makan, apa yang akan dilakukan oleh anak anjing ini? Dia akan mengambil mainannya, lalu dia sudah setinggi, kalau dia berdiri dia sudah setinggi meja makan, lalu dia akan meletakkan apapun yang dia bawa ke atas meja makan. Lalu dia akan duduk dan dia akan melihat saya dengan tatapan seperti di layar. Seolah-olah dia mau tuker mainan dengan makanan. Kalau menggonggong, saya kesel ibu bapak. Lagi makan digangguin. Masalahnya ini bukan digangguin seperti itu, tapi dengan tatapan memelas, seperti tidak dikasih makan, padahal saya majikannya. Akhirnya saya luluh juga. Akhirnya saya juga memberikan snack untuk dia. Dan bukankah ketika kita berbicara tentang memperalat kebaikan, itu sangat dekat dan lekat dengan kehidupan kita hari lepas hari. Contoh, hai para istri, kalau udah mau belanja, bagaimana gelagatnya ke para suami? Bukankah seperti ulet keket? Diam-diam menempel, diam-diam memberikan makanan favorit. Lalu kemudian mengatakan, "Pah, aku kayaknya butuh tas baru." Atau udah belanja duluan. Atau justru yang laki-laki, para suami udah beli PS5 duluan, udah beli motor duluan. Saya tahu udah ada yang senggol-senggolan. Ibu bapak, lalu kemudian apa yang terjadi? Istrinya diajak jalan-jalan, lalu dibuat senang, dibuat happy. Begitu sampai rumah, princess treatment dilakukan, rasanya seperti baru pacaran. Lalu ternyata keluarlah kalimat maut. "Mah, aku habis beli mobil." Dan hal-hal seperti itu terjadi. Bahkan teman kita sendiri, kalau udah garuk-garuk kepala, garuk-garuk dengkul, tangan sudah mulai berkeringat, bukankah ujung-ujungnya BU, butuh uang, mau pinjam. Jadi ternyata ibu bapak, kehidupan kita tidak lepas dari memperalat kebaikan. Memperalat kebaikan suami, istri, anak, memperalat orang tua, tiba-tiba bisa menjadi sangat patuh, bisa sangat rajin supaya
bisa top up game. Dan parahnya itu juga terjadi di dalam Alkitab. Ternyata memperalat kebaikan bukan hanya terjadi di masa kini, tapi jauh bahkan sebelum zaman Yesus. Ketika Amos menyuarakan apa? Menyuarakan orang-orang yang datang beribadah, tapi menghitung bahwa mereka datang beribadah untuk apa? Untuk berpikir bahwa cepatlah hari Sabat berlalu. Supaya apa? Supaya kita bisa berdagang lagi. Cepatlah supaya kita bisa mengambil untung sebanyak-banyaknya. Mempermainkan timbangan demi keuntungan pribadi, menjual gandum murahan seolah-olah berkualitas, memperbudak orang miskin, menilai mereka dengan harga kasut. Mereka bermain curang dengan wajah kesalehan. Dan bukankah itu realitas di bangsa kita saat ini? Ketika pemerintah mengotak-ngatik mempermainkan harga, menjual beras murahan seperti seolah-olah beras berkualitas. Bukankah mereka mempermainkan orang miskin supaya apa? Supaya mereka mengeruk lebih banyak, menguntungkan diri mereka sendiri. Ketika musim pemilu, mereka menggunakan agama, menggunakan baksos, menggunakan kebaikan hanya untuk menjerat, memanipulasi orang-orang kecil. Mereka mengatakan janji bahwa semua yang mereka katakan akan mereka lakukan, bahwa suara rakyat adalah yang pertama. Tapi kemudian yang terjadi tidak demikian. Mungkin kita berpikir Ibu Bapak bahwa ketika hidup kita dibuat susah, semakin sulit, yang kecil makin kecil, yang besar makin besar. Kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita. Tapi bukankah justru yang terjadi sebaliknya? Seorang teolog bernama A.W. Tozer dalam bukunya The Pursuit of God, dia mengatakan jutaan orang memanggil nama Tuhan benar, tapi hanya dengan ujian yang sederhana, kecil akan menunjukkan siapa sebenarnya yang ada di dalam hati mereka, siapa sebenarnya yang ada di dalam diri mereka. Suruh mereka pilih antara Tuhan dan uang, antara Tuhan dan manusia, antara Allah dan ambisi pribadi, antara Allah dan diri kita sendiri, kepentingan diri kita, antara Allah dan cinta akan manusia. Dan hampir setiap kali Allah hanya akan menempati tempat kedua. Kita bisa mengatakan bahwa Allah adalah yang pertama, tapi kita bisa dengan mudah mengganti Allah dengan hal yang lain. Kita bisa mengatakan bahwa saya mengutamakan Allah dalam hidup kita. Tetapi bukankah tidak ada satupun dari kita yang mau hidup susah? Dan karena itu, untuk survive, untuk kenyamanan, keamanan pribadi, kita menjual nama Tuhan untuk diri kita sendiri. Betapa mudah kita melupakan Allah. Betapa mudah kita mengganti Tuhan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita dalam hidup kita. Tapi apa Ibu Bapak? Dalam kekejian manusia, dalam hal-hal buruk yang dilakukan oleh manusia untuk memperkaya diri sendiri. Bahkan Tuhan di dalam Amos 8 ayat 7 tetap
mengatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan perbuatan mereka yang jahat. Dan bahwa itu artinya Tuhan sungguh berpihak pada orang-orang kecil. Tuhan sungguh berpihak pada mereka yang tertindas, yang dipinggirkan, mereka yang menjadi korban diperalat oleh kebaikan. Karena apa? Karena Tuhan memang sungguh baik. Dan karena itulah di dalam Mazmur yang tadi kita nyanyikan bersama-sama dikatakan haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kenapa Ibu Bapak? Kenapa Tuhan yang layak dipuji? Kenapa Tuhan yang layak menerima pujian yang maha tinggi? Sebab bukankah di dalam Mazmur yang tadi kita dengar, tetapi juga Ibu Bapak boleh baca di dalam kitab kita. Di sana dikatakan Allah yang maha tinggi itu, Allah yang maha kudus itu, Dia mau menengok, Dia mau menunduk kepada manusia yang rendah. Dia yang tinggi, justru Dia yang mau mengangkat orang miskin dari debu yang hina. Ia memberi tempat duduk di antara para bangsawan dan menjadikan ibu yang mandul, yang pada masa itu tidak akan dianggap, tidak ada harganya, tapi diangkat menjadi ibu bagi anak-anak. Dan itulah sebabnya nama Tuhan hanya layak dipuji karena Ia penuh kasih tanpa pamrih. Pujian kita kepada Tuhan tidak akan menambahkan kehormatan dan kekuasaannya. Dia sudah kuasa, Dia sudah besar, Dia sudah tinggi tanpa harus kita meninggikannya. Ibu Bapak, alasan kenapa kita memuji Tuhan bukan supaya Tuhan makin tinggi, makin layak, bukan karena Dia narsistik seperti kita manusia yang haus akan pujian. Dia layak dipuji supaya kita ingat siapa kita dan siapa Dia yang menciptakan kita. Dia layak dipuji supaya kita tahu betapa besar kasih-Nya, betapa besar kebaikannya, dan tanpa pamrih. Dia melakukannya supaya kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kasih Tuhan. Dan karena itu, ajakan bagi setiap kita adalah di dalam bacaan kita. Di dalam Timotius yang mengatakan bahwa hidup kita mestinya dipenuhi dengan doa yang membawa damai dan keselamatan. Mestinya apa yang kita lakukan adalah tidak sekadar berdoa hanya untuk menjilat. Sebab itu dilakukan pada masa itu. Orang yang berdoa mendoakan para penguasa, para kaisar, supaya mereka dilihat, supaya mereka juga mendapatkan tempat yang baik. Dan saya pikir ini juga terjadi sebetulnya dalam gereja kita. Dan mungkin tradisi itu terus berlangsung sampai detik ini. Ibu Bapak tahu kapan itu terjadi? Saat doa konsistori. Bukankah hanya nama pendeta yang disebutkan, didoakan supaya keluarganya diberkati, pekerjaan dan pelayanannya terus disertai, pokoknya biar yang baik-baik terjadi kepada keluarga pendeta. Padahal yang melayani sebanyak ini. Padahal yang memberi waktu, energi, bernyanyi, latihan, leher sampai sakit karena megang biola. Kadang-kadang mungkin belum balik begitu ibadah selesai, jadi begini. Tapi yang didoakan, yang baik-baik hanya seorang pendeta. Hanya karena apa? Hanya karena dia berbicara di atas mimbar. Dan saya pikir rasanya
kita perlu mengubah hal itu. Bahwa doa yang baik, yang berkenan kepada Allah adalah doa untuk semua. Saya sih menerima ibu bapak, didoain ibu bapak. Tetapi rasanya saya juga mulai tertampar dengan apa yang kita baca pada hari ini. Pendeta tidak lebih tinggi. Bahwa iya betul, ia boleh menjadi teladan. Tetapi ketika berdoa, mari kita juga doakan para pelayan lain yang mungkin pada saat itu juga sedang melayani tapi sedang mengalami pergumulan. Yang mungkin sudah memberikan yang terbaik tapi yang didapatkan hanya kritikan. Dan apa yang mau disampaikan oleh Timotius? Bahwa kita berdoa. Kenapa semua sama, rata? Berdoalah bagi semua, bukan supaya untuk kepentingan dirimu sendiri, bukan supaya orang lain melihatmu, memujimu, tetapi berdoalah dengan rata. Para pemimpin, para orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan bagi mereka yang tidak sepikir denganmu. Sebab yang mau disampaikan, ditekankan oleh Timotius adalah sebab yang lebih tinggi dari semua adalah Tuhan. Allah itu esa dan esa pula pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita memilih Allah, maka isi doa kita juga akan berubah. Kalau kita percaya Yesus, kita tahu bahwa Allah bukan mesin otomatis penjawab doa. Kalau kita meneladani Yesus, kita berdoa selaras dengan kehendak Bapa. Seperti Yesus yang mengatakan, bukan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan itu untuk siapa? Untuk kita semua. Berapa sering ibu bapak kita berdoa hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Berapa sering kita tidak percaya lagi pada Tuhan hanya karena Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai yang kita harapkan? Berapa banyak yang saat ini bergumul mencari pekerjaan, tetapi begitu mendapat pekerjaan tidak menggunakan kesempatan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya? Berapa banyak dari kita yang berdoa tapi hanya untuk memenuhi keamanan dan kenyamanan kita sendiri? Ketika kita berdoa, meminta orang lain supaya tahu kesalahan mereka apa, tapi kita nggak sadar bahwa kita juga bisa salah dan kita juga diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita mengasihi Allah, bukankah isi doa kita untuk menyenangkan hatinya? Bukan supaya ia memenuhi segala keinginan kita. Doa dalam nama Yesus adalah pengakuan iman bahwa kita menyadari hanya bisa datang kepada Allah melalui Yesus Sang Pengantara. Dan ketika kita berdoa dengan menyebutkan dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Sebetulnya isi dari doa itu adalah saya percaya dan menyerahkan wewenang atas hidup saya pada kehendak-Mu. Dan itu artinya dalam doa kita, bukan kita lagi, bukan tentang keinginan kita lagi, tetapi tentang kehendak-Nya. Seringkali kita menggunakan kebaikan, memperalat kebaikan untuk kehidupan kita sendiri. Banyak anak muda tidak ingin punya anak. Alasannya apa? Karena tidak mau menjadi orang tua yang mereka juga alami karena membuat mereka menjadi aset keluarga. Aset untuk dibanggakan. Aset untuk menjadi orang yang dibentuk hanya boleh
seperti apa yang diinginkan orang tuanya. Banyak anak-anak yang stres bukan karena dia mengalami tantangan, tetapi karena dia tahu apa yang dia sukai, tetapi tidak punya ruang untuk menyampaikan apa yang mau ia lakukan. Dan itu terjadi, dan itu banyak, dan itu ada di remaja-remaja kita, di pemuda kita, di anak-anak sekolah minggu, mereka yang dituntut untuk ikut les ini, les itu. Lalu kita mulai berkata, mama tahu yang terbaik buatmu. Tapi ujungnya untuk kebanggaan orang tua. Karena mama pengen punya anak dokter. Karena mama pengen punya anak arsitek. Dan bukan cuma mama, kadang-kadang bapaknya juga. Dan karena itu ibu bapak, sebagai keluarga, doa kita terhadap anak-anak kita adalah yang terbaik, bukan? Kita menyekolahkan mereka, merawat mereka menjadi besar. Supaya apa? Supaya mereka menjadi manusia yang baik, bermartabat. Supaya mereka tidak hanya mencari untung. Supaya mereka tahu hakikatnya sebagai manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu juga berkaitan dengan doa kita kepada Allah. Apa yang kita doakan untuk anak-anak kita? Apakah itu yang terbaik buat dia atau yang terbaik buat kita? Apa yang kita pikirkan dalam hidup kita? Untuk kita atau untuk kehendak Tuhan? Apakah kita mengasihi Allah atau kita mengasihi diri kita sendiri? Dan karena itu di dalam Injil, bacaan kita membuat bingung, sebab Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang bendahara yang melakukan kecurangan tetapi malah dipuji. Bahwa hal ini ibu bapak sedang menunjukkan kekontrasan yang terjadi. Di ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak terang. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk menyelamatkan diri. Dan karena itu mestinya kita sebagai anak-anak terang seharusnya lebih cerdik. Bukan untuk memperalat, melainkan untuk memakai harta setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sarana menyatakan kasih Allah, menyatakan solidaritas. Hanya ada dua pilihannya, diperalat atau memperalat. Pilihlah diperalat oleh kasih Tuhan, bukan diperalat oleh uang, mamon. Sebab ketika kita dikuasai oleh uang, dikuasai oleh kekuatan, power, kuasa, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang manipulatif, yang hanya membawa penderitaan kepada orang lain. Dan itu artinya mencoreng panggilan kita, bahkan penebusan Tuhan yang sudah dilakukannya untuk kita. Maka panggilan bagi setiap kita adalah jadilah cerdik. Tapi jadilah cerdik, jadilah bijak untuk mau menggunakan apa yang kita miliki untuk menjadi berkat dan kasih bagi sesama. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita setia dari hal-hal yang kecil. Itu dapat kita tumbuhkan hanya lewat apa? Lewat penggunaan uang kita dengan bijak dalam relasi sehari-hari kita. Ibu bapak, pada akhirnya kita harus memilih kepada Allah atau kepada mamon. Hidup kita akan kita berikan. Apakah kita mau dikuasai oleh uang atau dikuasai oleh Allah? Dalam cara pikir dunia, kebaikan adalah wujud kasih untuk pencitraan. Korupsi berjubah amal, religius yang palsu
Tetapi Allah menunjukkan kebaikan adalah wujud kasih, integritas, solidaritas dari hal-hal yang paling kecil. Dari mereka yang terus peduli pada yang lemah, pada yang tersingkir, karena hidup mereka berpusat pada Allah. Dan itu menjadikan mereka selaras dengan kehendak Tuhan. Dan panggilan bagi setiap kita adalah untuk tetap menjadi pribadi yang tulus. Menegakkan integritas mulai dari hal kecil. Mengutamakan Tuhan dalam apapun di kehidupan kita. Lindungi yang lemah, lindungi mereka yang terpinggirkan, lindungi mereka yang tertindas. Ucapkan doa untuk semua orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Sanjung nama Tuhan. Dalam KBBI kata sanjung untuk manusia itu konotasinya adalah hal yang negatif. Karena seperti menjilat. Tapi untuk Tuhan itu adalah pengagungan, kata puji-pujian tertinggi untuk Allah. Supaya kita mengingat betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Dan karena itu saudara-saudari, dunia ini dipenuhi dengan orang yang pandai memperalat kebaikan untuk kepentingan diri. Tetapi kita dipanggil untuk hidup berbeda, hidup tulus, supaya melalui kita orang lain merasakan kasih Allah yang nyata. Dengan tulus kita membesarkan anak-anak kita, merawat keluarga kita, menjaga orang tua kita, anak cucu kita. Dan biarlah itu yang menjadi dasar dari setiap hidup keluarga kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kolintang akan menaikkan pujian. Bahasa
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pimpinan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah penuh kasih, saat ini Tuhan kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa di dalam tingkah laku tindakan kami hari lepas hari, seringkali kami memperalat kebaikan untuk mencapai apa yang kami inginkan dan kami harapkan. Seringkali dengan tindakan seperti itu, kami jatuh pada mengecewakan orang-orang terdekat kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu kami, pasangan kami. Seringkali Tuhan, kami membuat mereka, membentuk mereka hanya seperti apa yang kami inginkan, tanpa sungguh dan benar-benar mendengarkan apa yang mereka ingin lakukan di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami datang, biarlah Tuhan, Engkau yang telah berfirman, Engkau juga yang mengubahkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat boleh selaras dengan Tuhan, dengan kehendak-Mu. Biarlah di dalam doa yang kami naikkan, ketulusan, keberserahan untuk percaya kepada kehendak Allah di dalam Yesus Kristus yang menuntun kehidupan kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang menantikan pasangan hidup, cucu, anak, pekerjaan. Biarlah Tuhan Kau yang menolong mereka, menyertai mereka untuk dapat melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang sudah tersedia dan terus akan Tuhan sediakan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa ya Allah untuk rangkaian program bulan keluarga. Biarlah Tuhan melalui rangkaian bulan keluarga semakin banyak keluarga yang merasakan kasih, mengalami cinta Tuhan, membentuk keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan biarlah di dalam hidup mereka kasih dan ketulusan menjadi dasar sehingga mereka dapat bersatu dan bersuka cita di dalam Engkau Allah yang memelihara dan menumbuhkan kasih. Kami berdoa ya Allah untuk PMJ yang akan dilakukan pada hari ini, biarlah Tuhan Kau yang menolong setiap para pemimpin gereja, mereka yang sudah melayani, memikirkan apa yang baik dalam program-program dan pelayanan yang dilakukan. Biarlah mereka punya kesatuan hati untuk terus mencari kehendak Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk konser Yamuger yang akan dilaksanakan tanggal 1 November nanti. Biarlah setiap persiapan, setiap hal yang dilakukan oleh panitia boleh berjalan dengan baik, dan biarlah melalui konser ini ada orang-orang yang menyalurkan berkat untuk membantu sesama, dan biarlah Tuhan Engkau memakai musik, memakai nyanyian, memakai lagu pujian untuk mengingat betapa Engkau adalah Allah yang besar dan Allah yang penuh kasih. Kami berdoa untuk perjamuan kudus yang akan dilakukan tanggal 5 Oktober. Biarlah juga Engkau yang menyiapkan setiap hati kami, supaya kami punya hati yang tulus, yang mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bukan supaya kami untung, bukan supaya kami dikenal,
tetapi supaya namamu dipermuliakan, supaya engkau makin dikenal oleh banyak orang yang membutuhkan. Dan kami ya Allah mau berdoa untuk berkatan pernikahan bagi saudara Fendi dan saudari Maria. Biarlah engkau yang menolong mereka, engkau menyertai mereka. Biarlah keluarga yang dibangun ini dibangun atas kasih, dan kepala keluarga yang mereka letakkan adalah engkau, Allah yang sejati, Allah yang memimpin dan menuntun bahkan menyatukan kasih mereka. Kami berdoa bagi para pemimpin kami, bagi mereka yang punya andil dalam pengambilan kebijakan. Biarlah Allah di dalam keinginan ego mereka, suaramu tetap dapat bergaung di dalam hati mereka, mendorong mereka untuk kembali menjadi para pemimpin yang menyejahterakan rakyat, menjadi pemimpin yang membawa keadilan, yang membawa kebaikan bagi bangsa dan negaranya. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak hal yang membuat dunia ini semakin kacau. Tapi biarlah kekacauan ini tidak membuat kami gentar, tetapi biarlah kami dapat terus memandang kepada Tuhan yang punya teladan, yang punya kuasa untuk menghadirkan damai di tengah-tengah dunia. Pakailah setiap kami menjadi duta damai-Mu yang membawa damai di tengah-tengah keluarga kami, di pekerjaan kami, dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan biarlah semakin nyata kasih Allah di tengah dunia ini. Inilah doa-doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bulan ini kita merayakan bulan keluarga GKI Gading Indah dengan tema keluarga yang bersatu dan bersukacita. Kita diajak bertumbuh dalam kebersatuan dan sukacita lewat kebiasaan sederhana seperti gadget free day untuk hadir bagi keluarga, salam hangat untuk menumbuhkan kasih, dan sharing cerita untuk saling menguatkan. Kebiasaan kecil tapi berdampak besar bagi keluarga. Selain kebiasaan sehari-hari, ada juga rangkaian kegiatan khusus bulan keluarga yang bisa kita ikuti bersama. 27 September talk show dengan tema kesehatan mental. Sepanjang bulan ada pelayanan keluarga di kebaktian minggu dan lomba foto booth. 28 September kebaktian intergenerasi, kafe keluarga dan drama Empok Donat. 4 Oktober pengobatan gratis di Panti Werda, dan terakhir 16-17 Januari 2026 Camp GKI Gading Indah di Villa Bukit Pinus. Mari kita dukung dan serta agar keluarga kita bertumbuh, bersatu, melayani dan berbagi sukacita di tengah dunia yang penuh tantangan. Tuhan memberkati. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan memanggilmu, hai dengar
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu dalam menyertai dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Engkau juga telah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami, baik kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan segala kebutuhan kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini dan memberkatinya. Berkati juga majelis jemaat-Mu agar mereka dapat mengelola dana ini dengan bijaksana, jujur, dan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan bagi-Mu dan berkat bagi semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahimi, kiranya menganugerahkan kasih dan damai sejahtera bagi keluargamu. Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, kiranya senantiasa menjadi kepala keluargamu yang membimbing, menuntun dan memampukan setiap anggota meneladani kerendahan hati dan dirinya dalam menghadirkan kasih setiap hari. Persekutuan dalam Roh Kudus, roh sukacita, kiranya menguatkan setiap keluarga dalam mengarungi berbagai tantangan dan pergumulan setiap hari.